Box to Box Media Network. Hai, Chandras Burdes, dan pada podcast kali ini saya akan sharing tentang penghambat terbesar dalam mencapai goal. Ya. Tapi sebelum itu, saya mau share dulu kepada teman-teman semua, kepada kamu semua. Jadi di tanggal 30 Januari nanti, di hari Minggu, saya akan mengadakan free webinar Design Your Life. Di webinar tersebut, kamu akan belajar 5 langkah gimana cara mendesain dan mewujudkan goalmu, impianmu. Kamu bisa daftar secara gratis, silakan klik link yang ada di deskripsi. Oke, mari kita lanjutkan pembahasan terkait penghambat terbesar dalam mencapai goal. Konten ini itu saya menjawab pertanyaan dari @BillyMichael. Jadi dia bertanya seperti ini. Kak, nama saya Billy, usia 17 tahun. Saya butuh pencerahan. Ya. Gimana sih biar target atau goal yang kita udah susun, padat, jelas, itu bisa jadi salah satu rutinitas atau kebiasaan buat dijalanin atau berproses. Biar gak seolah-olah goal yang kita udah susun itu, istilahnya adalah PR yang kita harus selesaikan dengan tanggal sekian. Karena tiap kali aku mau mulai lanjut buat kejar goalku, ada aja nih hambatannya. Halangan suka muncul tiba-tiba. Kadang suka keganggu sama aktivitas atau rutinitas sehari-hari yang gak ada kaitannya dengan pencapaian goal saya. Akhirnya suka ketunda-tunda, terus sudah capek duluan dan bawaannya jadi gak mood. Terus gimana nih Kak? Oke. Ini pertanyaannya dari Billy, ya. Jadi dari pertanyaan ini kita bisa belajar satu bahwa pencapaian goal kita itu yang paling utama adalah berpengaruh dari diri kita sendiri. Jadi faktor keberhasilan ataupun penghambat terbesar dalam kita mencapai goal itu adalah diri kita sendiri, bukan dari eksternal kita. Seringkali kita belum bisa mencapai goal atau tujuan kita, itu dikarenakan diri kita sendiri tuh. Kayak yang tadi di-sharingkan oleh Billy. Kayak misalnya kita gak ngelakuin action kita, terus kita gak ngejar goal kita, seperti itu. Dan kalau yang Billy tadi sampaikan, seperti ada PR gitu ya, goalnya malah jadi PR buat dia. Nah, mari kita bahas nih ya, kenapa goal jadi PR. Hal itu karena goal yang dibuat itu tidak align atau tidak selaras dengan goal besar tujuan kita atau misi hidup kita, sehingga seakan-akan goal itu adalah hal yang berbeda dari berbagai macam dari kehidupan kita. Oke, sorry ya, ini ada sedikit noise ya, suara anjing di rumah kayaknya lagi gonggong sama anjing tetangga, tapi hopefully nggak terlalu jelas ya suara gonggongannya ya. Nah, maka dari itu goal yang kita buat itu harus align sama kehidupan kita. Jadi ibaratnya gini, kalau misalnya seseorang punya goal, misalnya dia mau jadi psikolog gitu misalnya. Nah, goalnya dia ke depannya itu harus turunan dari goal besarnya tadi. Jadi misalnya contoh, saya harus belajar buku A, saya harus belajar buku B, saya harus masuk kuliah psikologi kapan. Nah, jadi goal besar kita itu selaras sama goal kecil kita. Nah, seringkali orang bikin goal itu random aja. Yaudah saya mau A, B, C, D, gak ada hubungannya, gak ada kaitannya, akhirnya dia tidak melakukan. Kenapa gak melakukan? Yang pertama adalah karena gak ada kaitannya sama goal besarnya. Dan itu pasti tidak termotivasi gitu seseorang ketika dia buat goal tapi gak ada kaitannya sama goal besarnya. Dan yang kedua adalah adanya keterbatasan sumber daya. Kita punya tenaga, kita punya waktu, itu terbatas gitu. Dan
kalau kita mengejar terlalu banyak goal, itu akhirnya seringkali tidak ada yang tercapai. Kamu bisa dengerin di beberapa episode sebelumnya, judulnya adalah jangan punya terlalu banyak goal ya. Ibaratnya kayak sinar matahari, kalau misalnya tidak difokuskan, dia gak akan bisa membakar. Ya biasa aja gitu. Tapi kalau difokuskan, pakai kaca pembesar, akhirnya dia bisa membakar kertas yang ada di bawahnya. Nah, pencapaian goal kita, itu kurang lebih sama seperti itu. Kita harus fokus untuk yang mau kita capai. Kalau terlalu banyak goal, itu malah kita tidak ngapa-ngapain, tidak melakukan, dan akhirnya kita nggak dapat apa-apa. Oke. Maka dari itu kita juga harus bisa memastikan bahwa goal kita itu adalah ekologis. Ekologis itu maksudnya adalah goal kita itu bisa selaras dengan aspek-aspek kehidupan kita lainnya. Seringkali banyak orang yang bikin goal, dia tidak mempertimbangkan aspek kehidupan lainnya. Akhirnya berdampak kepada kesehatannya, akhirnya berdampak pada relationship-nya, dan berbagai macam hal lainnya. Bahkan, karena goalnya tidak ekologis, justru goal yang dia buat itu mengganggu goal utamanya dia. Sebenarnya dia goal utamanya mau menjadi direktur atau GM gitu, General Manager. Tapi dia buat goal bahwa dia mau berhasil di developer properti misalnya. Jauh banget gitu kan. Kalau misalnya udah punya tim, oke, mungkin bisa didelegasikan. Tapi kalau belum, akhirnya gimana? Akhirnya fokus, waktu, uang, tenaga, semua difokuskan ke properti. Akhirnya dia tidak bisa berhasil untuk mencapai goal utamanya. Jadi itu nggak ekologis, ya. Atau dia terlalu fokus ke pekerjaannya, akhirnya mengabaikan kesehatannya, justru malah kesehatannya drop. Nah itu tidak ekologis, ya. Jadi pastikan juga goal yang kita buat itu tidak berdampak negatif yang parah untuk berbagai macam aspek kehidupan lainnya, ya. Yang terakhir, ya, saran dari saya itu adalah kita harus bisa mengantisipasi. Oke. Kalau misalnya kita udah tahu, misalnya kita udah ada hambatan segala macam, nah kita harus bisa satu yang namanya antisipasi. Jadi coba ditanyakan dalam diri, kira-kira kalau saya punya goal ini, hambatan atau tantangan apa yang akan muncul ya di depan gitu. Contoh misalnya kalau saya lagi bikin podcast kayak gini, saya tahu bahwa hambatan saya adalah waktu, ya. Waktu untuk bikin podcast, karena Senin sampai Jumat itu kerja lumayan full ya. Berangkat pagi jam 6 baru pulang tuh sekitar jam 8 malam atau jam 9. Itu menghabiskan waktu, dan bikin podcast di perjalanan, pulang atau pergi ataupun di kantor itu kurang efektif. Akhirnya saya punya strategi untuk mengatasinya, yaitu adalah rekaman podcast di weekend. Saya bikin podcast tidak satu-satu setiap mau upload konten, tapi di weekend saya beberapa kali langsung bikin 2 atau 3 konten, sehingga kontennya bisa saya schedule di minggu depan. Jadi tidak mengganggu activity lainnya. Nah, jadi perlu juga tanyakan dalam diri, tantangan apa yang akan muncul dari goal ini, dan bagaimana kita bisa mengatasi tantangan tersebut. Apa yang harus kita antisipasi untuk bisa mengatasi tantangan tersebut. Nah, itu bisa kamu tanyakan juga ke dalam dirimu, sehingga kamu bisa mengantisipasi tantangan ataupun hambatan yang ada di depan. Oke. Jadi itu dia penghambatan terbesar dalam mencapai goal atau tujuan kita, bukan dari eksternal tapi dari internal kita. Ya, jadi kita harus punya goal yang align. Yang pertama, yaitu adalah turunan dari goal besar atau tujuan utama kita, visi kita apa. Nah, itu adalah, dan goal kita adalah breakdown dari itu. Lalu pastikan goal yang kamu buat itu ekologis atau bisa sejalan dengan aspek-aspek kehidupan lainnya.
tidak berdampak negatif pada aspek-aspek kehidupan lainnya, coba tanyakan apa efek samping ketika saya punya goal ini. Nah, kamu bisa tanyakan itu. Dan kamu harus bisa selektif juga, tidak gampang membuat goal yang terlalu banyak sehingga justru menjadi penghambat kamu untuk bisa mencapai goal utamamu. Karena terlalu banyak goal justru kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Dan yang terakhir, kamu harus bisa antisipatif. Tanyakan apa yang kira-kira akan menghambat pencapaian goalmu di depannya. Apa yang harus kamu antisipasi dari sistem kerja kamu atau dari strategi kamu untuk mencapainya, untuk menghadapi challenge atau tantangan yang ada. Dan kamu harus bisa itu. Mungkin kamu merasa itu tidak mudah gitu, tapi ya justru itu. Kenapa banyak orang belum bisa mencapai goalnya? Karena tidak mudah. Kalau mudah, semua orang pasti udah berhasil kayak gitu. Nah, maka dari itu kamu perlu untuk bisa disiplin, harus bisa strong, ya, manage diri sendiri untuk bisa mencapai goalmu. Oke, thank you semuanya udah dengerin podcast kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa kamu bisa daftar webinar Design Your Life free yang akan diadakan tanggal 30 Januari nanti. Hari Minggu dari jam 8 sampai jam 9 malam. Silakan klik link yang ada di deskripsi. Dan kalau kamu ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan juga kamu bisa DM saya di Instagram di @andreasbordes. Nanti pertanyaan kamu akan saya bahas di podcast ini. Oke? Oh ya, satu lagi jangan lupa kasih bintang 5 ya untuk podcast pengembangan diri. Kamu bisa masuk ke podcast pengembangan diri, lalu di bawah bio itu ada rating ya. Sekarang Spotify ada sistem rating, kamu bisa klik rating, dan kalau kamu merasa podcast ini bermanfaat, kamu bisa kasih bintang 5 agar semakin banyak orang yang bisa dapat manfaat. Oke, thank you semuanya. Never stop learning because life never stop teaching.